Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan mempelajari type tool. Ya, jika kemarin kita banyak sekali membahas tentang membuat bentuk, menggambar, nah kali ini kita masuk ke dalam typography. Bagaimana sih membuat teks di Adobe Illustrator dan Inkscape? Yuk, kita mulai. Di Adobe Illustrator, kita membutuhkan type tool untuk membuat teks ya. Teman-teman bisa mencari type tool di toolbar. Ya, di sini ada type tool. Nah, jika teman-teman klik kanan di icon type tool ini, maka expand box akan menampilkan tools yang serupa dengan type tool. Nah, tapi pada video kali ini kita fokus pada type tool-nya saja dulu ya, teman-teman. Dan kita akan membuat single text atau ya saya biasanya menyebutnya single text ya, teman-teman, karena ada lagi yang disebut dengan paragraph text. Nah, kita mulai dari teks. Nah, seperti ini. Ketika kita klik di artboard ataupun di dokumen yang telah kita buat, ini akan tampil tulisan lorem ipsum. Nah, ini sebenarnya default yang bisa kita ganti ya teman-teman, jadi tidak perlu panik atau khawatir karena kok tulisannya lorem ipsum ya, karena kita belum menggantinya. Jadi ketika kita klik sekali muncul lorem ipsum, kita bisa langsung ketik saja apa teks yang ingin kita masukkan ke dalam dokumen ini. Nah, di sini saya coba tulis nama channel saya ya. Lalu saya akan rubah ya, ini jika kita lihat tulisannya kok nampak kecil ya. Nah, kita bisa memperbesar tulisan atau memperbesar ukuran font di karakter panel, teman-teman. Ketika kita seleksi objek teks seperti ini, maka control panel ini akan disesuaikan dengan objek yaitu teks, sehingga akan ada muncul karakter dan paragraf panel di atas. Ya, ini sebenarnya cara cepatnya ya. Kita klik di sini untuk karakter panel dan klik di sini untuk paragraf panel. Namun jika teman-teman ingin mengetahui lebih jelas tentang karakter dan paragraf panel ya, bukan dari control panel di atas ini, teman-teman bisa membukanya di sini. Nah, ini juga perlu kita tampilkan dengan cara pergi ke menu window lalu cari type. Nah, kemudian teman-teman coba aktifkan saja karakter panel. Biasanya ketika kita mengaktifkan karakter panel akan muncul juga seperti paragraph panel dan open type panel. Nah, untuk mengganti font, mengganti ukuran, ya style dari font kita itu kita bisa menggantinya di karakter panel. Nah, di sini saya menggunakan Futura font family-nya, lalu untuk font style-nya saya gunakan yang bold. Kemudian jika kita ingin mengubah ukurannya, kita bisa ke set the font size di sini. Teman-teman bisa drop down saja atau mau masukkan secara manual juga bisa. Atau dengan mengklik up dan down icon di sini. Ya. Misalnya kita mau perbesar menjadi 60, ya, seperti ini. Oke. Lalu kemudian di sini juga ada pengaturan-pengaturan yang lain. Nanti teman-teman juga bisa mempraktikannya ya. Untuk saat ini saya coba ingin mempraktikkan bagaimana mengatur tracking ya teman-teman. Tracking itu jarak atau panjang dari sebuah huruf ya. Sebenarnya kesatuan huruf sih sebenarnya tracking itu ya teman-temannya. Kita bisa coba klik di sini. Nah, jika kita aktifkan angka tanpa minus ini, maka akan semakin besar spacing atau jarak di setiap hurufnya ya. Nah, seperti ini. Nah, jika kita mengaktifkannya adalah angka yang dengan minus seperti ini, nah ini akan semakin rapat ya, teman-teman. Ini pasti sangat berguna ketika teman-teman ingin mendesain sesuatu, misalnya seperti logo type ya, ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Selain itu, kita akan lanjut bagaimana merubah warna dari font atau dari teks yang kita buat. Ya, seperti ini. Saat ini warnanya adalah fill hitam tanpa stroke. Ya, teman-teman sebenarnya bisa membuat juga teks dengan tanpa fill dan hanya stroke seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat ini transparan ya, teman-teman. Untuk fillnya tidak ada gitu. Nah, selain itu, teman-teman tentunya berarti bisa membuat tulisan dengan fill dan stroke ya. Di sini saya swipe, kemudian untuk fill-nya saya aktifkan warna hijau. Nah, ini ya teman-teman ya, sudah terlihat.
Seperti itu teman-teman. Lalu untuk stroke sendiri juga kita bisa atur ketebalannya di sini. Kita atur ketebalannya seperti ini, 3 poin ya. Untuk bentuk cornernya dan capnya juga kita bisa atur di sini. Nah, teman-teman bisa perhatikan align stroke di sini tidak aktif ya teman-teman ya. Nah, kenapa seperti itu? Nanti kita akan mengetahuinya jika kita praktikkan secara langsung. Ya, itu dia single text ya teman-teman, atau teks tunggal. Jadi, kenapa disebut teks tunggal? Karena ini satu baris saja ya teman-teman, dan akan terus memanjang jika kita terus mengetiknya seperti ini. Sivangra, nah terus ke samping pasti ya teman-teman ya. Nah, apa bedanya dengan paragraf teks? Paragraf teks ini sendiri sebenarnya sama menggunakan type tool juga ya. Shortcut dari type tool sendiri itu kan T ya teman-teman. Lalu, bedanya kalau tadi single text kita hanya perlu klik sekali saja seperti ini. Nah, untuk mengaktifkan paragraf teks kita perlu klik and drag di dokumen kita. Seperti ini. Silakan atur luas area paragrafnya ya teman-teman. Misalnya saya coba seperti ini. Nah, ini tidak terlalu terlihat karena ukurannya 60 poin ya teman-teman. Coba kita jadikan 12 poin di sini. Oke, saya ulang lagi langkah untuk membuat paragraf teksnya. Ya, seperti ini ya. Oke, nah ini dia paragraf teks ya teman-teman. Jadi untuk paragraf teks ini ketika kita mengetik sesuatu yang bentuknya adalah paragraf, dia akan secara otomatis mengatur spasi ke bawah gitu ya teman-teman. Jadi di enter ke bawah sendiri gitu ya, tanpa kita harus enter. Nah seperti itu. Jika tadi single text ya, jika kita ingin membuat sebuah baris, kita perlu menekan tombol enter ya teman-teman. Misalnya di sini Sivangra, kemudian di enter baru ke bawah seperti itu. Nah, itu dia perbedaan paragraf teks dan teks tunggal ya teman-teman. Nah, untuk mengatur jarak antar baris seperti ini, kita perlu mengakses ke paragraf teks teman-teman ya. Di sini, maaf, ke karakter panel ya. Nah, di sini ada yang disebut dengan leading. Nah, teman-teman bisa atur seberapa dibutuhkan untuk leadingnya. Nah, ada yang mengatakan bahwa leading ini tepat sekali jika ukuran rumusnya itu adalah size font ditambah 4 ya teman-teman. Jadi 12 ditambah 4 jadi 16 poin. Seperti itu jika dalam bentuk paragraf teks. Nah, bisa digunakan juga ya teman-teman untuk kita mendesain nanti. Lalu selain itu untuk perataan atau alignment dari teks ini juga kita bisa akses di paragraf teks ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa memilih align left, align center, align right, atau justify left ya, justify center atau justify right seperti ini, atau ya justify all lines seperti ini, rata kanan kiri. Nah, selain itu di Adobe Illustrator mungkin ini yang berbeda juga dari Inkscape nantinya ya. Saya sedikit spoiler saja lah secara langsung bahwa tidak ada untuk pengaturan before paragraph dan after paragraph ini ya, space before paragraph dan space after paragraph. Dimana di Inkscape kita perlu enter setelah kita rasa satu paragraf ini cukup dan kita akan melanjutkannya lagi ke paragraf berikutnya, maka kita perlu enter kalau di Inkscape. Sedangkan di Adobe Illustrator ini sendiri, misalnya saya coba untuk lakukan perubahan ya di sini. Misalnya di sini adalah ada paragraf baru. Mungkin tidak terlihat. Nah, di eksersi ini adalah paragraf baru nih teman-teman. Lalu kemudian saya coba buat di after paragraf ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sana otomatis akan mengatur spasi di antara baris paragrafnya. Seperti itu. Kemudian kita juga di paragraf panel bisa mengatur bullet seperti ini, bisa juga mengatur number list ya. Ya, ataupun indent ya teman-teman. Jadi biasanya untuk menandai sebuah paragraf ya dari paragraf yang lainnya bisa dengan spasi seperti tadi atau membuat indent baris pertama seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita atur di Adobe Illustrator. Selain itu, jika misalnya kita membutuhkan paragraf ini lebih indent atau lebih menjorok ke dalam, kita juga bisa melakukannya di sini. Seperti itu teman-teman ya. Ya,
Itu dia untuk paragraf teks ya, teman-teman. Nah, mungkin tadi saya agak sedikit kelupaan untuk memberitahu bahwa bagaimana sih caranya mengedit teks yang telah kita buat. Misalnya kita menggunakannya selection tool. Nah, pada saat kita seleksi, ini kan kita tidak bisa menggantinya. Nah, kita butuh klik 2 kali ya, teman-teman ya, untuk mengedit teksnya. Seperti itu. Sama dengan halnya di paragraf teks. Kita perlu 2 kali klik kiri di mouse ya untuk mengedit paragraf teks. Baik, teman-teman, untuk di paragraf teks sendiri juga kita bisa merubah warnanya seperti ini ya. Jadi sama, kita tetap bisa mengatur warna, ketebalan ya, atau style dari font kita untuk paragraf teks maupun teks tunggal. Ya, seperti itu, teman-teman, untuk type tool. Membuat teks di Inkscape kurang lebih sama dengan di Adobe Illustrator, teman-teman, namun mungkin ada perbedaan yang signifikan antara Adobe Illustrator dan Inkscape ketika kita membuat teks. Namun sebenarnya secara fungsi, secara teknis, untuk membuat teks sama ya, teman-teman. Kita membutuhkan type tool yang teman-teman kalau di Inkscape ini namanya text tool ya. Namun shortcutnya sama ya. Kali ini berbeda nama tapi shortcutnya sama. Mungkin sebelum-sebelumnya biasanya kita selalu mengetahui bahwa namanya sama tapi shortcutnya berbeda. Nah, kali ini namanya berbeda, shortcutnya sama. Text tool kita bisa aktifkan terlebih dahulu untuk membuat teks. Nah, di sini saya coba untuk membuat hal yang serupa dengan yang tadi kita buat di Adobe Illustrator. Nah, di sini saya coba ganti dulu warnanya agar lebih terlihat. Ya. Dan ketika kita mau mengedit teks yang sudah kita buat, teman-teman bisa klik 2 kali juga. Ya, seperti ini. Dan kita bisa ubah ukurannya. Nah, kita tidak perlu ke karakter panel ya. Sebenarnya sama juga ya, di Adobe Illustrator juga tadi kita bisa melihat bahwa pengaturannya ada di atas juga untuk hanya sekedar merubah font ataupun stylenya dan juga merubah ukurannya atau font size-nya. Nah, kita bisa ganti menjadi, misalnya di sini saya coba ke 56 poin. Nah, jika sudah, teman-teman bisa perhatikan, ini masih sama dengan yang di Adobe Illustrator. Untuk mengedit kita klik 2 kali, lalu kemudian kita bisa membuat teks dengan hanya outline-nya saja ya. Di sini coba misalnya saya nonaktifkan fill-nya, kemudian saya aktifkan stroke-nya untuk warna hitam. Dan kemudian juga kita bisa membuat teks dengan fill dan outline sekaligus. Nah, kita bisa aktifkan seperti ini. Untuk size dari font-nya, dari stroke, kita juga tetap bisa mengatur ketebalannya ya, seperti ini. Misalnya, atau ingin diperbesar juga silakan. Ya, untuk teks tunggal ini juga masih sama ya, teman-teman. Dan bagaimana cara membuat paragraf teks juga masih sama. Jika tadi kita membuat teks tool untuk teks tunggal itu hanya sekali klik saja di dokumen kita. Nah, untuk membuat paragraf teks di Inkscape ini masih sama dengan Adobe Illustrator, yaitu kita perlu klik and drag dan buat area paragrafnya. Kemudian, ini yang signifikan sebenarnya tadi kita juga sudah melihat ya, bahwa ketika kita klik text tool di dokumen Inkscape ini, tidak ada lorem ipsum ya. Hanya langsung ada kursor berkedip untuk mengetik teks di dokumen ini. Nah, kita bisa langsung mengetik misalnya di sini ya. Terus saya coba saya copy ini dari internet ya untuk lorem ipsumnya. Coba saya ganti ukurannya terlebih dahulu. Nah, menjadi 12 poin. Kemudian, nah di sini ada leading-nya ya teman-teman. Cuman namanya berbeda, yaitu spacing between baseline. Nah, ini leading ya sebenarnya teman-teman ya. Jadi, ketika di sini 12 poin, berarti leading-nya jika kita samakan dengan yang di Adobe Illustrator ini 16. Oke, untuk lebih jelas tulisannya saya coba untuk menonaktifkan stroke-nya. Nah, seperti ini. Sejauh ini masih sama ya teman-temannya, dan seperti yang tadi kita coba di Adobe Illustrator, bahwa di Inkscape ini tidak bisa membuat space otomatis setelah paragraf atau sebelum paragraf, sehingga kita perlu spasi ya. Yang tadi saya lakukan adalah
menspasi secara manual ya dengan menekan tombol spacebar di keyboard. Nah, untuk pengaturan-pengaturan lain seperti tracking, kita bisa aksesnya di sini ya, teman-teman, di spacing. Coba kita di sini spacing ya, di sini ada yang bisa kita ubah spacing between lettersnya, kita bisa ganti menjadi misalnya 60. Atau jika kita ingin minus ya berarti dia akan lebih rapat. Oh, terlalu luar biasa ya rapatnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi pengaturan-pengaturan itu sama ya. Kita juga bisa menemukan rotasi ya, kita juga bisa menemukan yang disebut dengan vertical kerning di sini. Sebenarnya sama ya tampilannya, hanya yang membedakan tidak ada karakter panel ya teman-teman. Karakter panelnya langsung dijabarkan di sini. Nah, seperti itu. Baik, untuk paragraf teksnya sendiri pun untuk mengatur alignment-nya kita juga langsung di sebelah sini ya teman-teman, dan kita tidak menemukan seperti tadi indent ataupun indent baris pertama ataupun indent separagraf ya teman-teman, ini kita tidak temukan. Tapi untuk seperti perataan rata tengah, rata kiri dan kanan ini kita temukan di Inkscape, tetap sama ya teman-teman. Baik, seperti itu untuk penggunaan text tool di Inkscape dan Adobe Illustrator. Nah, selanjutnya kita akan memperdalam lagi tentang type tool atau text tool di Adobe Illustrator dan Inkscape pada video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran text tool dan type tool. Sampai jumpa di video selanjutnya.